Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yurunisa Lubis dari PGMI 1A Mapel Pengantar Pendidikan Dasar. Saya mau menjelaskan apa itu PGMI. Asumsi bayangan bahwa PGMI itu adalah PGSD plus. Kita harus menunjukkan kepercayaan diri bahwa PGMI itu adalah PGSD plus. Plusnya di mana ada banyak komponen nantinya. Dilihat dari berbagai aturan yang ada, PGMI merupakan program studi yang sama dengan PGSD, yakni calon tenaga pendidik MI atau SD atau guru kelas. Tetapi kelebihan-kelebihan yang muncul dari PGMI itu adalah ada nilai-nilai keagamaan. Selain pengayaan pada rumpun 5 mata pelajaran, PGMI juga memberikan layanan perkuliahan keagamaan Islam sebagai ciri dan pembeda. Adapun kompetensi guru kelas yaitu penguasaan bahan ajar 5 mata pelajaran plus materi keislaman sebagai penciri institusi atau institusi memiliki kemampuan skill tambahan yang dibutuhkan anak SD atau MI. Kemampuan bahasa tentu arahnya kembali kepada kemampuan diri, termasuk misalnya kemampuan publikasi, kemampuan bagaimana berkomunikasi yang baik misalnya dengan orang lain yang lebih mengglobal itu. Tentu ini kesiapannya bukan kemudian bergantung kepada pengelolaan prodi, tetapi bagaimana para mahasiswa menunjukkan inisiasi barunya. Nah, kalau yang lain tentu kalau kita bicara tentang tantangan, satu, pertumbuhan SD atau MI di setiap desa atau kelurahan memiliki peluang bagi lulusan PGMI atau PGSD berkiprah secara lebih baik. Kualitas dan kapasitas lulusan PGMI harus relevan. Standarisasi kurikulum PGMI yang kurang merata berimplikasi pada mindset berbeda TTG, profil lulusan CPL dan bahan ajar yang tidak sesuai. Tantangan pembelajaran. 1. Tingkat literasi kita masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan rilis data World Bank atau 2018, masyarakat Indonesia secara fungsional sebesar 55,4% masih memiliki kemampuan literasi rendah. Sungguh pun mereka mampu membaca, sejatinya mereka belum mampu memahami konten dari sebuah bacaan ini bahkan lebih rendah dari negara Vietnam sebesar 13,9%. 2. Share dari program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa kita berada di ranking 72 dari total 78 negara yang berpartisipasi dalam program tersebut. Beberapa aspek dari penilaian program ini adalah asemen pada mata pelajaran reading, sains, dan matematik. 3. Disrupsi pada dunia pendidikan merupakan konsekuensi dari munculnya era revolusi industri 4.0
Adapun di era baru merupakan era di mana terdapat karakteristik industri 4.0, Society 5.0, dan COVID-19 yang menimbulkan perubahan disrupsi dalam kehidupan manusia. Era baru merupakan era digital yang menuntut adanya perubahan paradigma, pola pikir, pola kerja berbasis digital, dan berani meninggalkan pola kerja lama. Keterampilan pembelajaran abad 21. Life and care skill, keterampilan hidup dan berkarir yang di dalamnya meliputi 1. Fleksibilitas dan adaptabilitas. 2. Inisiatif dan mengatur diri sendiri. 2. Interaksi sosial dan budaya. 4. Produktivitas dan akuntabilitas. 5. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Learning and innovation skill, keterampilan dan berinovasi yang di dalamnya meliputi 1. Berpikir kritis dan mengatasi masalah. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Kreativitas dan inovasi. Information media and teknologi skill, keterampilan teknologi dan media informasi yang di dalamnya meliputi 1. Literasi informasi. 2. Literasi media. 3. Literasi teknologi. Pertimbangan literasi. 1. Literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi atau big data di dunia digital. 2. Literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi atau coding, artificial intelligence, dan engineering principle. 3. Literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain. 4. Pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0. 5. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemasalahan bersama secara lokal, nasional, dan global. Kaitan dengan tren global dengan hari itu, apa sih yang harus kita pikirkan tren global hari ini itu? Karena tanpa ada sekatnya, makanya 1. Belajar dari mana saja. 2. Tidak ada lagi kekuatan monopoli penyelenggaraan layanan PT. 3. Mengganti perkuliahan dengan pembelajaran aktif. 4. Butuh keterampilan yang tetap di dunia yang terus berubah. 5. Mendesain ulang proposisi nilai PT bukan sekedar transfer knowledge, tapi juga inspirasi dan pengembangan jejaring. Bagaimana PS menyikapi? Pertama, tentu yang harus dibangun adalah tala kelembagaan, yaitu kekaitannya dengan kesiapan kita menghadapi